Ialah Dr. James Hiram Bedford, seorang profesor psikologi di University of California, Berkeley. Di tahun 1967, lelaki tersebut meninggal karena kanker ginjal yang dideritanya. Namun proses kematian Bedford sungguh tak biasa. Tubuhnya yang baru saja mengembuskan napas terakhir dijemput dengan cepat untuk dibekukan. Bedford adalah orang pertama di dunia yang menjalani cryonics. Istilah yang digunakan untuk merujuk metode pembekuan manusia. Harapannya, setelah dibekukan, dirinya bisa dihidupkan kembali suatu hari nanti. Meski terdengar mustahil, nyatanya studi ilmiah tentang cryonics telah dilakukan selama lebih dari 50 tahun. Menurut prediksi, sekitar tahun 2045, pengetahuan dan teknologi cryonics sudah cukup lengkap untuk membangkitkan Bedford dan semua orang yang dibekukan di laboratorium. Ingin tahu seperti apa proses pembekuan dan penghidupan kembali tersebut? 1. Pembekuan tubuh manusia digagas pada 1962. Ahli fisika bernama Robert C. W. Ettinger. Bukunya The Prospect of Immortality mengatakan bahwa manusia bisa membekukan dan mengawetkan dirinya untuk dibangkitkan kembali ketika teknologi sudah cukup canggih. Buku tersebut menjadi sorotan berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan. Hingga tahun 1970, sudah ada 6 perusahaan yang menawarkan jasa cryonics. Salah satunya adalah Alcor, pihak yang menangani jasad Bedford. Meninggal dunia di usia 92 tahun pada 2011, tubuh Ettinger pun menjalani cryonics dan masih berada di dalam tangki hingga saat ini. 2. Sebenarnya apa itu cryonics? Secara konsep, cryonics adalah proses pengawetan tubuh manusia dengan cara membekukannya di suhu yang sangat rendah. Tujuannya adalah untuk membangkitkan kembali tubuh yang beku itu. Bukan sekarang, tapi suatu hari nanti ketika teknologi telah memadai. Menjalani cryonics memang berisiko dan tidak dapat dipastikan. Sebab tak ada yang tahu seperti apa perkembangan teknologi di kemudian hari. 3. Terinspirasi dari sejumlah kasus langka manusia yang membeku. Cryonics bukanlah konsep yang mengawang. Ilmuwan menganggap cryonics mungkin dilakukan karena ada beberapa kasus langka di mana manusia yang membeku bisa hidup kembali. Salah satunya adalah pengalaman Jean Hilliard tahun 1980. Ia pingsan dan membeku setelah berjalan beberapa jam di tengah suhu minus 22 derajat Celcius. Tubuhnya benar-benar kaku, seperti pohon dan terlihat sejumlah kristal es menyelimutinya. Orang terdekat beranggapan bahwa Hilliard akan meninggal. Namun setelah tubuhnya dihangatkan petugas medis selama kurang lebih 6 jam, perempuan tersebut bangun dan mengejutkan semua orang. Kondisinya pun normal tanpa ada memori yang hilang. 4. Berapa biaya untuk melakukan cryonics? Seluruh proses cryonics diperkirakan membutuhkan biaya sekitar $150.000 atau setara dengan 2,2 miliar rupiah. Itu dia sejumlah fakta seputar cryonics. Meski terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi bukan mustahil jika teknologi untuk menghidupkan kembali tubuh-tubuh yang membeku itu benar-benar ditemukan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.